Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat nasihat kehidupan? Kali ini saya akan kembali menceritakan kisah yang berjudul Mbarep Tunggal Keluarga Jawa bagian keempat, sekaligus sebagai penutup. Namun yang lebih penting, dua jin kembar itu mengikuti saya karena saya jauh lebih kuat lagi. Untungnya Deno akhirnya tahu ketika tiba-tiba beliau masuk ke dalam kamar saya, melihat dua jin itu seperti sudah menunggunya. Konon Deno mendapat bisikan gaib bahwa tiang kembar saya sedang berusaha mencari jalan pulang. Malam itu kami sekeluarga besar sepakat buat pergi ke rumah tempat kampung halaman Mbah Nang. Kabarnya di sana saya bakal dimandikan kembang 7 rupa. Namun firasat saya sangat tidak enak. Dan ternyata tempat itu bisa dikatakan penuh dihuni lelembut dengan bentuk dan rupa yang tidak dapat saya jelaskan. Di sini saya baru tahu kalau rumah ini dulu dihuni oleh Mbah waktu kecil. Mbah sendiri rupanya adalah anak kedua dan selama ini saya nggak pernah kenal dengan saudaranya si Mbah. Namun malam ini saya tahu bila saudara Mbah Nang rupanya adalah seorang wanita tua. Namun sayangnya beliau memiliki masalah dengan kejiwaannya. Sejujurnya saya nggak dekat sama Mbah Nang, karena di antara cucu-cucunya saya yang jarang sekali mengobrol. Namun malam ini Mbah Nang menceritakan semuanya. Rupanya kejadian ini pernah terjadi sebelumnya, di mana satu generasi pernah lahir dua mbarep tunggal. Namun sayangnya satu di antara mereka harus kehilangan akal sehatnya karena tidak sanggup menahan beban yang ada di pundaknya. Disinilah Mbah Nang takut hal itu akan terulang kembali. Sejujurnya Bapak masih menolak, terlebih ketika Deno memberitahu bahwa saya dalam bahaya yang lebih besar. Bila berurusan dengan penghuni pabrik saja sudah mendapat masalah besar, itu apalagi bila berhadapan dengan tiang kembarnya. Bila tidak gila, maka saya pasti mati. Bahkan Deno mengatakan perbandingan menghadapi tiang kembar seperti membandingkan ujung kelingking dengan segumpal daging. Namun alasan sebenarnya saya dibawa ke sini karena bebauan di sekitar sini dapat menyamarkan bau di badan saya yang kata Deno ibarat pandan yang sudah direbus. Sementara Pak Lek saya yang lain pergi menyusul wanita yang pernah menyelamatkan saya. Namun sayangnya wanita tua itu sudah meninggal tepat setelah kunjungan terakhir saya. Meninggalnya sendiri murni karena usia. Dan mendengar itu, Deno akhirnya mencoba dengan caranya sendiri. Saya diminta untuk hanya berdiam di dalam kamar, di mana samping kanan kiri hanya ada bambu. Namun yang saya ingat adalah di kamar itu bebauan kemenyan sangat menyengat. Dan tepat di malam berikutnya Deno membawa masuk seorang wanita tua. Beliau adalah Mbak Yu dari Simbah. Begitu melihat saya, yang saya ingat dia hanya diam, matanya kosong, lalu duduk tepat di depan saya yang merinding melihat tingkah lakunya. Deno mengatakan bahwa harus ada yang dilakukan sebelum saya benar-benar siap buat nutup semua ini. Di lain hal, Pak Haji sana yang sebelumnya dicari ibu rupanya sudah pindah rumah, padahal beliau adalah wali saya. Sontak malam itu saya cuma mendengar Mbak Yu menangis dan tertawa di dalam kamar, berdua dengan saya. Namun firasat saya bahwa di dalam kamar saya tidak sendirian, melainkan dua jin kembar itu juga ada di sana. Namun bukan itu yang bikin saya merinding, melainkan pada jam-jam tertentu Mbak Yu nyinden dengan bahasa Jawa yang gak bisa saya pahami. Namun suaranya halus dan melengking. Anehnya dari luar kamar seolah ada pengiring karawitan yang membuat saya seolah-olah tahu bahwa mereka bukan manusia. Saya belum pernah mendengar seseorang bersyair diiringi alunan musik yang begitu kental dengan nuansa mistis. Karena satu yang saya ingat adalah dada saya berdetak lebih kencang
Bulu kuduk saya berdiri karena Mbak Yu tiba-tiba menyeringai dan tetap bersyair dengan suara yang melengking. "Dia bukan Mbak Yu," kata saya. Dan dengan mata kepala saya sendiri, saya semakin takut saat dia menari layaknya penari jaipong di depan saya. Berlenggak-lenggok di dalam kamar yang sempit itu, sementara saya mulai menangis. Mbak Yu seperti menikmati suasana itu. Terkadang ia tertawa begitu keras, namun terkadang suaranya saru layaknya ia baru saja menangis. Namun matanya masih awas melihat di mana saya terduduk di atas kasur. Sementara musik gamelan mulai mengalun lembut, dan Mbak Yu mendekat, mendekat, semakin dan mendekat. Lalu saya bisa melihat dengan jelas guratan wajah tua yang sebelumnya saya lihat sangat berbeda. Kali ini di dalam kegelapan, dia disertai sedikit cahaya yang muncul dari langit-langit kamar. Wajah itu sebegitu dekat dengan wajah saya yang tercekat, tersenyum memandang saya yang saat itu baru sadar. Dua jin kembar itu sudah masuk dalam tubuh Mbak Yu, karena sosok itu tampaknya menikmati momen itu. Hingga suara musik karawitan itu perlahan menghilang, suaranya perlahan-lahan memudar. Dan kemudian wajah itu juga menghilang bersamanya. Namun sebelum wajah itu menghilang, ternyata saya nggak akan pernah melupakan ekspresi terakhirnya, menyeringai seolah memberi pesan kepada saya bahwa dia masih ada, sebuah senyuman yang sampai saat ini bakal saya ingat-ingat, bahkan di tengah malam seperti ini. Setelah sosok Mbak Yu menghilang, saya mendengar seorang masuk, rupanya Deno. Beliau melihat saya menggendong tubuh saya yang masih tidak dapat percaya dengan semua ini. Sontak saya bertanya pada Deno, "Kemana Mbak Yu, De?" Dengan wajah seperti enggan memberitahu, Deno hanya mengatakan, Sudah, lupakan semuanya ya." Di luar kamar, masih di dalam rumah pendopo itu, saya melihat ke kanan kiri, berusaha mencari dari mana sumber suara gamelan dan musik-musik itu mengalun tadi. Namun, saya nggak melihat apapun, seolah suara itu muncul begitu saja, entah dari mana. Saya diminta melepaskan baju saya, hanya dengan celana pendek di saat malam masih menyelimuti langit. Deno menyentuh kepala saya sembari entah membaca apa, sementara di sekitar saya, Bude, Bule, bahkan Mbah Nang mengelilingi saya seolah saya adalah tontonan yang menarik. Berkali-kali tubuh dan kepala saya diguyur dengan air kembang, membuat saya menggigil kedinginan. Sampai tiba-tiba yang saya ingat waktu itu, kesadaran saya seolah dibagi menjadi beberapa bagian, karena semuanya orang yang di sana mendadak berubah, dan saya dikelilingi makhluk lain. Pendopo yang seharusnya dikelilingi keluarga besar saya tiba-tiba menjadi sarang makhluk lelembut. Dan tepat jauh di depan saya ada seorang yang tengah duduk di sebuah kursi tua. Beliau memiliki rupa seperti Mbak Yu. Di sanalah saya diminta mendekat, maka meskipun enggan, tubuh saya seolah-olah bergerak dengan sendirinya. Mendekati sosok itu, dan dia bilang, "Ger, sing sabar yo," kata sosok itu. "Saya juga pernah merasakan apa yang kamu rasakan, Ger. Gak usah takut, gak usah khawatir ya." "Mbah, kenapa tak hidup saya seperti ini?" kata saya. Mbak Yu hanya melihat saya dengan tatapan sedih, dan saya ingat melihat Mbak Yu di sana itu seperti diratukan oleh kaum mereka. Walaupun saya masih gak yakin itu kakak Simbah yang sebelumnya. "Kamu tahu siapa Mbarep Tunggal di keluargamu saat ini?" "Mas Didi," kata saya dengan ragu. "Bukan," kata beliau, "itu kamu." Saya diam sembari mendengarkan penjelasan beliau. "Tapi katanya Mbarep Tunggal itu seharusnya kamu. Bebannya sangat berat, kamu tidak usah memaksakan kalau tidak kuat menanggungnya. Didi lahir bukan sebagai Mbarep Tunggal, tapi pendampingmu." Saya masih bingung mencerna kalimatnya.
Lama saya berpikir dan akhirnya beliau mengatakan lagi, "Coba diingat-ingat, siapa yang tahu sesiapa yang seharusnya menjadi mbarep tunggal?" "Mbarep tunggal yang lain cah bagus," katanya. "Tapi Deno," kata saya masih mencoba menyanggah. Dengan senyuman yang menyenangkan, saya mendengar hal yang mengejutkan. "Seharusnya mbarep tunggal berhenti di saya, Nak. Tapi emang dasar Mbah Nangmu malah melanjutkan tradisi yang syirik ini. Padahal ini harus berakhir. Mbah Nang juga alang-alang, Mbah." Mbak Yu mengangguk. Di sini saya akhirnya paham sesuatu yang berhubungan satu sama lain. Lalu siapa yang satu generasi dengan Deno yang seharusnya menjadi mbarep tunggal? Bapakmu, Ger. Di kejadian yang seperti mimpi itu, terakhir saya bercakap sama beliau yang mengaku sebagai Mbak Yu. Itu berakhir ketika beliau mengusap wajah saya dan seketika itu Mbah Nang dan Deno melihat saya lemas, untuk berdiri pun susah. Saya cuma lihat bapak gendong badan saya dan ibu meninggalkan tempat itu. Di jalan pulang, keluarga saya dan keluarga besar seperti tidak ingin membahas kejadian itu. Saya sempetin untuk bertanya sama bapak, "Pak, bapak dulu juga?" Bapak seperti langsung tahu, "Kamu cuma hilang sehari. Bapakmu dulu malah 1 minggu." Berarti yang dibicarakan sama Mbak Yu, ya bener. Kabarnya bapak berhasil bertemu dengan Pak Haji Sanah di Jawa Tengah. Beliau pindah karena dimintai tolong untuk menjaga sebuah pabrik yang beroperasi, yang katanya setiap pabrik rupanya ada yang pegang, menghindari serangan dari orang yang tidak suka. Tapi intinya Pak Haji Sanah sudah menahan tiang kembar saya sejak lama, dan sebuah kebohongan bila tiang kembar saya sedang mencari jalan pulang. Sedangkan jin kembar itu hanya mengikuti ibu, dan memang berbahaya sejak lama. Pak Haji Sanah sendiri dulu pernah melihatnya sewaktu ibu datang ke rumahnya. Tidak disangka ternyata jin itu tertarik juga dengan saya. Itulah alasan Deno begitu protektif, mengira bahwa jin itu akan menjadi jalan bagi tiang kembar saya untuk menemukan jalan pulang. Namun kejadian itu mempercepat saya untuk pindah ke rumah baru. Bapak dapat pekerjaan baru dan kami meninggalkan tradisi itu. Meski begitu, hubungan baik keluarga saya sama keluarga besar saya tetap terjalin baik.